Oke, shalom. Puji Tuhan. Oke teman-teman, puji Tuhan ya. Hari ini kita udah masuk ke Maret akhir ya. 2026 udah Maret lagi ya. Udah cepet ya kan. Minggu depan kita udah merayakan apa? Paskah ya. Puji Tuhan ya. Dan teman-teman, hari ini kita bahas tentang kuasa darah Yesus ya. Ya, Paskah itu sekali lagi ya bukan tentang telur ya, bukan tentang lomba-lombanya ya kan, tapi tentang Tuhan Yesus ya. Jadi mari teman-teman, ya kan, setiap kita harus hidup dalam kebenaran, amin. Waktu kita hidup dalam kebenaran, ya kan, Tuhan yang akan meluruskan jalan-jalanmu. Tuhan yang akan membawamu kepada kemenangan demi kemenangan. Ya, waktu kau hidup, kau punya kebenaran dalam hatimu, kau bisa mengatakan sama iblis, ya kan, tidak, kau bohong, ya, dusta, ya. Kalau kita nggak punya kebenaran, ya, iblis mau ngomong apapun, jangankan iblis ya, orang lain lah, ya kan, mau pokoknya orang yang nggak mengenal Tuhan ngomong sesuatu sama kita, itu nanti kita terima sebagai kebenaran ya. Nah, kita nggak mau, ya, apalagi hari-hari ini ya, kita percaya teman-teman ya, bahwa ada tuayan yang besar yang Tuhan sediakan. Kalau kita nggak siap, kalau kita sibuk dengan diri sendiri, kalau kita hidup dengan cara hidup yang lama, kalau kita nggak pakai kekuatannya Tuhan, ya kan, maka tuayan itu nggak jadi bagian kita, ya kan. Maka hari ini ya, ajak kawan-kawanmu ya, siapkan Alkitab, siapkan buku catatan, ya, tulis setiap firman yang berema dalam hatimu, ya kan, karena kita mau taruhkan ya satu dasar yang baru gitu kan. Sebenarnya bukan dasar yang baru ya, tapi pastikan kau punya dasar ini. Ya kan, kalau kau punya darah Yesus dalam hatimu, kau tahu ya kan, kenapa darah Yesus itu berkuasa. Ya kan, kau bisa mengalahkan apapun yang iblis katakan, yang iblis lakukan dalam hidupmu. Amin. Oke, ya. Boleh next slide. Nah, di firman Tuhan ya dibilang ya di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 teman-teman ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah ya, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti apa? Singa ya, tapi seperti ya yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya ya. Satu hamba Tuhan bilang gini ya, seperti singa ya, kalau dinyalain lampunya tikus, ternyata kecoa ya kan. Ya, jadi iblis ini ya kan, dia bukan singa, dia meniru ya kan, dia meniru Tuhan ya kan. Nah, jadi kalau hari ini ya kan, ketika kita tidak pegang firman Tuhan, kita tidak sadar bahwa ternyata kita hidup ya kan, bukan hanya manusia saja nih ya kan, di dunia ini ada juga iblis yang berusaha untuk menjatuhkan setiap manusia yang menjadi lawan kita, ya dibilang lawanmu ya si iblis ya kan. Kalau kita nggak sadar dan berjaga-jaga, banyak orang kan mudah jatuh ya kan, murid-murid Tuhan, anak Tuhan jatuh. Kenapa? Karena tidak sadar dan tidak berjaga-jaga ya. Hari ini ya kan, kita mau sama-sama menaruhkan dalam hati kita bahwa saya harus sadar dan berjaga-jaga. Karena gini, apa yang dilakukan sama iblis ya kan, itu dicatat dalam kitab Wahyu 12 ayat 10. Saya catat tebal nih ya. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblis itu kerjanya adalah mendakwa. Ya, teman-teman, saudara-saudari tahu mendakwa ya? Mendakwa itu menuntut. Ya kan? Mendakwa itu kalau dalam persidangan ya kan, dia membeberkan ya kan segala bukti-bukti yang membuat kita layak dihukum. Ya kan? Jadi waktu seorang didakwa sama iblis, ya kan, iblis itu dengan senantiasa tuh, ya kan, dia itu kan dibilang kayak singa yang berkeliling, ya kan, dia melihat ya ada nggak nih yang bisa di capture ya, di foto ya, bisa di screenshot gitu kan, untuk nanti dijadikan barang bukti ya kan kepada sang hakim agung, ya kan. Tuhan, lihat nih, anakmu habis melakukan dosa, di foto cekrek, ya kan? Yang ngajakin dosa siapa? Ya, yang membuat orang jatuh dalam dosa, yang menggodanya ya iblis juga ya. Nah, makanya jangan mau jatuh dalam jerat dosa, jangan mau hidup dalam serampangan ya. Takut akan Tuhan, ya kan? Kenapa istilahnya adalah takut? Ya, apakah Tuhan itu menyeramkan? Ya, jangan pakai istilah takut seperti kita memandang pada hal-hal yang di dunia ini, ya kan. Kalau nonton film horor takut ya, apakah takut akan Tuhan itu juga seperti itu? Bukan. Ya, di dalam dunia ini Tuhan menciptakan ya kan, kepada kita ada rasa takut yang kudus, ya kan. Saya bersyukur ya kan, kalau saudara-saudari di sini, murid-murid ya kan,
Dia punya rasa takut, ya kan, akan apa loncat dari lantai 30, ya puji Tuhan. Ya. Kalau misalnya nggak ada rasa takut, loncat gitu kan ya. Nah saya bersyukur punya rasa takut, ya kan, untuk tidak megang api. Ya karena kalau nggak ada rasa takut itu, nggak ada apa awareness itu, megang-megang aja, ya kan. Takut akan Tuhan berbicara, ya. Kita takut melakukan dosa, ya kan. Kita tidak mau coba-coba, ya kan, dengan amarahnya Tuhan, dengan apa yang firman Tuhan sudah larang, ya kan, kita nggak mau coba-coba. Itulah takut akan Tuhan, teman-teman, ya kan. Nah masalahnya banyak anak Tuhan tidak berjaga-jaga dan tidak sadar bahwa selama ini sebetulnya kita sedang diawasi, ya kan, karena nggak kelihatan aja, ya nggak kelihatan kameranya. Ya di depan saya ada kamera ya, saya bersadar saya harus menjaga, ya kan, apa namanya, bagaimana saya bergestur, saya harus berjaga-jaga bagaimana saya berbicara, ya kan. Nah masalahnya waktu iblis berkeliling ini, dia tidak bawa-bawa kamera sehingga kita bisa berjaga-jaga, enggak. Ya makanya kita harus melihatnya dengan iman sesuai firman Tuhan, kita harus punya kebenaran, ya kan. Iblis itu dengan senantiasa, ya kan, dari zaman ribuan tahun yang lalu, dia terus mendakwa manusia, ya kan, membuat supaya manusia bisa jatuh, membuat supaya manusia layak mendapatkan hukuman. Nah itu yang iblis mau, ya kan. Nah tapi gini teman-teman, ya waktu kita diselamatkan, waktu kita melihat kepada firman Tuhan, kita melihat pada Tuhan itu sendiri, kita mencari wajahnya, kita justru menemukan bahwa Tuhan itu tuh menolong kita, Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan tidak membiarkan kita dicobai. Ya kan, 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan sampai hari ini pun itu tuh berlaku. Mau sebesar apapun dosa yang pernah kau lakukan, di dalam Tuhan ada yang namanya pertolongan. Amin. Ya, coba next slide. Nah, di ayat Yohanes 16 ayat 13 teman-teman ya, waktu Tuhan naik ke sorga, ya kan, Tuhan Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan penolong. Dan penolong itu, ya kan, dia memiliki banyak nama ya. Ya, kita sebutnya sebagai Roh Kudus, tapi dia juga adalah Sang Penolong, dia juga adalah penghibur, dia juga ada, kalau dalam ini ya, arti dilihat dari akar katanya, dia juga sebagai counselor, ya kan, dia juga sebagai helper, dia comforter, ya, advocate ya. Nah, Roh Kudus juga itu adalah roh kebenaran. Dan roh itu akan memimpin setiap kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Jadi Roh Kudus, ya kan, dia tidak hanya membawamu kepada sebagian kebenaran, tapi seluruh kebenaran. Kenapa saya bilang harus seluruh kebenaran? Kenapa Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh? Karena gini, cara kerja iblis adalah membawamu kepada sebagian kebenaran. Ya kan? Iblis itu akan mengutip Alkitab, ya kan, untuk membuat kamu salah mengerti, untuk kamu membuat salah mendengar. Ya kan? Jadi kalau iblis berbicara, saudara-saudariku, tutuplah telinga. Ya, tutuplah rapat-rapat. Bahkan jangan biarkan iblis itu memenuhi pikiranmu. Waktu singa itu berkeliling, kan tadi dibilang iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Waktu dia berkeliling, ya kan? Bayangin teman-teman, ya kan, ada kita berjalan nih, ya kan, kita lagi liburan sama satu orang yang ngomongnya gitu ya. Ya terus gitu ya. Kalau kita biasanya suka, saya bilang sama istri saya gitu, lagi berceloteh nih. Lagi berceloteh ngomong terus gitu ya. Enggak berhenti-berhenti, ya kan? Bayangin ya. Kita mungkin suaranya aja, ya kan, yang tidak dipakai dengan tidak didengar sama telinga manusia. Tapi iblis itu terus, ya kan, menuduh. Terus, ya kan, kamu nanti masuk masuk neraka loh, kamu nanti ini loh, kamu salah loh. Nah, iblis itu sebenarnya terus ngomong itu. Tapi masalahnya, ya kan, iblis nggak ngomong itu dalam telinga nih yang kita bisa pegang ini, ya kan. Ada telinga dalam batinmu, ya kan, dalam jiwamu, ya kan, yang kalau kau tidak merubah, ya kan, hari ini nih kamu nggak rubah nih cara kamu memilih apa yang kamu dengar, kamu akan terus-terusan mendengar suara yang bising itu. Singa itu berkeliling-keliling mengaum-ngaum, kerjanya ngaum-ngaum doang, ya kan. Apakah singa itu bisa menerkam, ya kan? Nah, apakah singa itu dia bisa menyerang atau menyentuh nyawa kita, ya kan? Iblis itu dia cuma menyampaikan dusta, supaya apa? Supaya manusia jatuh. Dan ketika jatuh, ya kan, dia terjerat, ya kan, kalau ini istilah hukumnya dalam persidangannya, terjerat pasal, ya kan, pasal-pasal ya, untuk apa? Nantinya dia dihukum.
ya kan? Nah, tapi roh kebenaran, Roh Kudus itu menuntun kita pada kebenaran, ya kan? Waktu Roh Kudus memberitahukan kepadamu kebenaran firman, dia akan memberitahukannya dengan cara yang jelas, dengan cara yang clear, ya kan? Kau bisa merasakan damai sejahtera, ya kan, ketika itu disampaikan ke dalam hatimu, ya kan? Kalau iblis, ya kan, dia akan membuat kita terus bising, membuat kita pusing, membuat kita yang mana ya, kayaknya ini, ya kan? Stop, ya kan? Teman-teman bisa katakan stop dalam nama Yesus, ya. Setiap suara-suara iblis saya tidak mau dengar. Ya. Kok bisa, Kak? Ya kan kita memberhentikan suara-suara iblis, ya kan? Bisa, karena kita punya otoritas. Karena Roh Kudus ada dalam kita, ya. Siapa di sini yang sudah menerima Yesus dalam hatinya? Ya, cek lagi, adakah, ya kan, kau masih ragu dengan keselamatanmu? Kalau Tuhan panggil hari ini pulang, ya tiba-tiba dalam suatu hal yang gak direncanakan, yang gak expect gitu ya, tiba-tiba kau dipanggil pulang ke rumah Bapa. Lalu kau ditanya nih, ya kan, ini kira-kira masuk surga apa neraka nih, ya kan? Nah, kau masih bingung, nih surga apa neraka nih? Ya, kalau misalnya ada yang masih bingung, ya terimalah Yesus dalam hatimu sebagai juru selamat pribadi. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, tapi saya berdoa Roh Kuduslah yang berbicara dalam hati kalian. Roh Kuduslah yang membuat hatimu mendengar suaranya. Ya, Roh Kuduslah yang membuat kau tidak lagi mendengarkan suara si jahat. Ya, karena gini teman-teman, ya peperangannya itu kita sudah sama-sama belajar ya di awal bulan ya sama Kak Yoga. Peperangannya itu bukan melawan darah dan daging. Ya, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di udara, dan di situ ditulis ya kan, peperangannya itu terjadi dalam pikiran. Medan peperangannya adalah pikiran. Ya, jadi iblis mungkin gak akan kasih tahu kamu kata-kata, ya kan, berusaha untuk berbicara sama kamu enggak. Ya kan, kalau mungkin ada yang lihat penampakan, nah itu baru iblis level rendah ya. Nah, tapi apa yang iblis mau kerjakan adalah membuat pikiranmu bising sehingga kamu tidak mengerti kebenaran, tidak mendengarkan Roh Kudus. Karena gini, Yohanes 8:32 bilang, ya kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Ya, katakan memerdekakan. Yes, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, dari apa? Setiap pikiran yang gak jelas itu, dari setiap perkataan iblis yang tidak berdasar, ya kan? Yang adalah tipu muslihat, ya kan? Kita gantikan dengan apa? Roh kebenaran. Ya kan? Nah, inilah yang hari ini kita mau menangkan ya. Kalau kita bicara tentang tuaian jiwa-jiwa, ya kan? Kita bicara tentang revival terjadi, ya kan? Maka terlebih dahulu setiap kitalah yang bangkit. Amin. Kita sendiri yang ngalamin revival dalam hidup kita, ya. Nah, ya, minggu depan ya, kita akan merayakan Paskah ya. Coba boleh di next. Nah, ini memiliki satu arti teman-teman, ya hari raya Paskah ini ya. Nah, ini berkaitan juga ya kan dengan apa yang kita hari ini bahas ya. Jadi kita tadi udah tahu bahwa jurusnya iblis adalah dusta, intimidasi, ya kan? Terus dakwaan, ya kan? Itu jurus iblis. Dia tidak bisa menyentuh nyawamu, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang banyak enggak, ya kan? Nah, dia cuma bisa membelokkan kebenaran yang harusnya kau terima. Nah, waktu hari raya Paskah, ya kan, 2000 tahun lalu kita memperingatinya sebagai Yesus mati di kayu salib. Betul? Ya kan? Tapi sebenarnya hari raya Paskah ini sudah diperkenalkan jauh ya sebelumnya lagi. Ya 1300 kurang lebih lah ya, tahun sebelumnya lagi ya kan, pada zamannya Musa tuh. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Kita sama-sama belajar teman-teman. Mari kita buka di Keluaran 11 ayat 4 sampai 7. Keluaran pasal yang ke-11 ayat 4 sampai yang ke-7. Oke ya. Sudah di sana teman-teman? Ya, Keluaran pasal 11 ayat 4 sampai 7 saya bacakan ya. Teman-teman bisa baca dalam Alkitab masing-masing ya. Judulnya peringatan tentang tulah terakhir. Ya, ayat 4. Musa berkata, beginilah firman Tuhan pada waktu tengah malam. Aku akan berjalan di antara orang Mesir. Setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Mulai dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai anak sulung budak perempuan yang menghadap batu kilangan, juga setiap anak sulung hewan.
Ayat 6, teriakan yang keras akan terdengar di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat 7, tetapi terhadap siapapun dari antara orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik terhadap manusia maupun binatang, supaya kau mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Ya, ini adalah tulah ke-10 ya yang Tuhan buat ya kan bagi Mesir. Ya, waktu tulah ini disampaikan dilakukan ya kan dihukumkan kepada bangsa Mesir, ya teman-teman tahu nggak? Ya kan ada air sungai Nil ya jadi darah, ada juga katak gitu kan, ada juga gelap gitu kan ya, gelap gulita ya kan. Ini sebenarnya bukan itu ada something ya kan di balik itu teman-teman. Ya kan pada waktu 10 tulah ini dialami sama bangsa Mesir, ya kan? Itu sebetulnya ya kan sedang mengalahkan setiap dewa-dewa di tanah itu. Ya kan? Bangsa Mesir ini kan adalah bangsa yang menyembah dewa-dewa, ya kan? Dewa-dewanya god of apa gitu, ya kan? Dewa sungai Nil, ya kan? Dewa matahari, ya kan semuanya. Ya kan? Waktu Musa ketemu sama Tuhan, ya kan? Tuhan sampaikan ya kan waktu semak belukar ya kan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel harus mengenal Tuhan yang benar ini. Ya kan? Lalu Musa nanya gitu kan ya. Nanti kalau dibilang ya kan saya ditanya nih sama orang Israel, ini Tuhannya Tuhan apa? Ya kan namanya apa? Ya kan God of apa nih? Ya kan? Tuhan cuma bilang I am. I am that I am, ya kan? Nah, jadi gini teman-teman, ya kan bangsa Mesir menyembah dewa-dewa, ya kan yang dia ya bergantung sama satu hal yang Tuhan ciptakan ya. Sungai Nil Tuhan ciptakan, ya kan matahari Tuhan ciptakan, ya kan. Dan mereka berusaha untuk ya kan mengambil itu, ya kan. Ya kan mengcopy paste, ya kan saya dewa atas matahari, dewa atas ini, ya kan. Nah, tapi Tuhan, ya kan. Tuhan nggak bisa gitu kan ya dibilang saya Tuhan atas matahari. Nggak cuma matahari masalahnya, Tuhan atas semesta, nggak cuma semesta masalahnya. Tuhan juga adalah Tuhan atas emosimu, Tuhan juga atas jiwamu, ya kan. Nah jadi bukan cuma hal-hal yang bisa kita lihat fisik, hal-hal yang tidak bisa kita lihat, ya kan. Konsep-konsep yang ada di dunia ini ya kan Tuhan ya kan atas segala sesuatu, matematika, fisika, kimia, ya kan, hukum-hukum alam, ya kan, semua geometri, ya kan. Tuhan atas semuanya, ya kan. Jadi Tuhan cuma bisa bilang ya, I am that I am, ya kan? Karena semua itu berasal daripada Tuhan, ya kan? Nah, ya Musa bingung, ya oke lah, ya kan namanya itu ya, oke, ya kan? Nah, tapi teman-teman, ya kan di sini waktu pas 10 tulah ini dijatuhkan kepada bangsa Mesir, ya kan? Bangsa Mesir ini dia tadi punya pegangan nih gitu kan? Oh saya menyembah dewa ini, saya menyembah dewa ini. Satu persatu Tuhan bungkam, satu persatu Tuhan kalahkan. Kamu menganggap bahwa dewamu adalah dewa atas sungai Nil, gitu kan ya. Tuhan buat ya kan Nil ini menjadi darah, ya kan. Lalu Tuhan misalnya bilang apa? Gelap gulita, ya kan. Ada dewa matahari, ya kan. Tuhan bikin gelap gulita selama 3 hari, bahkan matahari pun tidak sanggup ya kan untuk bercahaya pada waktu itu, ya kan. Nah yang terakhir teman-teman, ya kan. Tulah yang ke-10, ya kan matinya anak sulung di bangsa Mesir. Ya. Firaun itu ya kan dalam bilangnya kepercayaan mereka ya, kepercayaan bangsa Mesir, Firaun itu juga sebenarnya termasuk dewa. Ya kan? Dalam kepercayaan mereka melihat bahwa Firaun ini adalah dewa yang ngerunning ya kan si bangsa Mesir itu sendiri. Ya kan? Dan waktu itu terjadi, ya kan, waktu tulah 10 terjadi, ya kan, itu ibaratnya Firaun itu adalah dewa paling dewa lah gitu kan ya. Karena apa? Dia yang running langsung bangsa Mesir dan juga ada inilah royal family, ya kan, kerajaan keturunan yang dianggap untouchable, ya kan, yang dianggap ini adalah sangat-sangat besar, ya kan, kuasanya bagi mereka. Tapi ketika Tuhan adakan kematian atas anak sulung, ya kan, itu dari yang bangsawan sampai yang mungkin dia adalah budak, ya kan, semua anak sulung di tanah itu mati seketika. Ya kan, Tuhan berjalan di tengah-tengah Mesir, ya kan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang hidupnya kudus, kekudusan Tuhan itu adalah suatu hal yang memberkati sekali. Kemuliaan Tuhan itu adalah suatu hal yang memberkati, ya kan. Bahkan banyak dari kita gitu ya, ketika kita bertemu dengan kekudusan Tuhan, justru kita di situ ngalamin pemulihan, kita ngalamin pertobatan, ya kan. Tapi bagi bangsa
ya kan, bagi orang-orang yang dewa-dewanya bukanlah menyembah kepada Tuhan, ya kan, bagi bangsa yang mereka hidupnya tidak kudus, mempersembahkan anak, ya kan, melakukan kekejian, ya kan, mereka yang melakukan tidak kudus, maka kekudusan Tuhan itu menjadi hukuman buat mereka, ya kan, gak bisa mereka berdiri, ya kan, bersama dengan Tuhan yang kudus. Maka apa yang terjadi pada bangsa Mesir adalah anak sulung mati, ya kan, dibilang ada teriakan, ya kan, yang tidak seperti biasanya. Semua Mesir berteriak, ya, semua Mesir ketakutan karena dianggap seperti ini. Kalau sampai Firaun aja, ya kan, anak sulungnya mati, apalagi yang lain, ya kan? Karena Firaun itu dianggap dewa, teman-teman, ya kan? Semua dibungkam dewa-dewanya oleh karena Tuhan, ya kan? Nah, tapi ada satu cara, ya kan? Ada satu golongan, ada satu bangsa, ya kan? Kelompok orang-orang yang tidak mengalami tulah ke-10 ini. Ya kan? Kita buka di Keluaran 12. Ya. Keluaran 12 ayat 1 sampai 13. Ya, kita baca bareng-bareng ya teman-teman ya di tempat masing-masing. Judulnya Ketetapan Perayaan Paskah. Ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini menandai awal segala bulan bagimu. Itulah bulan pertama bagimu tiap tahun. Ya, adalah bulan Nisan. Yang kalau di kalender Yahudi, bulan inilah bulan Nisan itu. Ya, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini setiap orang harus mengambil seekor anak domba. Seekor anak domba itu untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya. Tanggal 10 bulan Nisan di kalender Israel itu adalah hari ini. Jadi hari ini adalah 10 Nisan ya di kalender Yahudi ya. Nah, ada sesuatu kah? Dapatkan ya, apa yang menjadi pesan Tuhan ya, bagi rumah tangga, bagi keluargamu ya, karena anak domba ini diambil per rumah tangga. Ya, ayat 4. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, ia bersama tetangga yang paling dekat rumahnya harus mengambil seekor anak domba menurut jumlah jiwa. Perkirakanlah pembagian mengenai anak domba itu menurut keperluan tiap-tiap orang. Ya, jadi di sini pokoknya satu anak domba untuk satu household ya, untuk satu rumah tangga ya. Ya, ayat 5. Kamu boleh mengambil anak domba atau kambing tetapi harus yang tidak bercela, jantan dan berumur 1 tahun. Ya, ini menggambarkan tentang Tuhan Yesus tidak bercela. Ya, nanti saya jelaskan kenapa darah Yesus tidak bercela. Kenapa darah Yesus berbeda daripada darah yang lainnya yang ada di dunia ini. Ya, tidak bercela. Terus jantan ya kan, menggambarkan tentang menjadi kepala, ya, menggambarkan tentang leadership ya, kepemimpinan ya. Jadi Yesuslah ya menjadi kepala ya kan bagi kita, dan berumur 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena bagi domba umur 1 tahun itu adalah masa paling prime ya, paling prima ya. Artinya gini, kalau teman-teman punya domba dan dipotong pada umur 1 tahun, dagingnya paling mantap, dagingnya paling juicy ya. Nah, jadi juicy ya. Jadi teman-teman ya kan, domba ini adalah domba yang paling terbaik dari yang tidak bercela, jantan, dan juga dalam waktu yang paling terbaik. Ya kan? Kalau manusia waktu terbaiknya kapan? Primanya. Seumuran Tuhan kita, Tuhan Yesus waktu dia memberitakan ya kan Injil Kerajaan Allah. Ya, kurang lebih umur 30 tahunan, ya. Nah, ayat 6. Kamu harus menyisihkannya sampai tanggal 14 bulan ini. 14 Nisan itu adalah nanti ya pas Paskah. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian sedikit dari darahnya haruslah diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas di rumah-rumah tempat mereka memakannya. Nah, tiang pintu ya kan, kiri kanan tiang pintu, lalu ambang atas. Ya, perlambang salib Kristus, teman-teman. Dagingnya harus dimakan malam itu juga, daging itu dipanggang dan dimakan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Ya, ragi juga berbicara tentang dosa ya. Kali ini yang dimakan adalah roti yang tidak beragi. Artinya jangan membiarkan dosa itu ikut ya kan, atau masih digunakan cara-caranya ya kan. Waktu saya orang tua saya juga berapa kali pernah jualan roti ya kan. Mama saya bilang gini, ya kan, kalau bikin roti itu ya raginya dulu diaduk sama adonan, garamnya di akhir. Kenapa mah? Ya kan? Ternyata kalau ragi dicampur dengan garam, raginya langsung mati dan tidak mengembang ya. Jadi
garam, ya kalau kita dipanggil jadi garam dunia, ya kan? Nah, ragi itu memang harus dimatikan. Nah, waktu kita sekarang nih mau mengingat Paskah, ya kan? Mau mengingat kematian Tuhan Yesus, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Ya kan? Bukan ini ya, sibuk, ya kan? Kalau ada kegiatan silakan ya, tapi teman-teman perhatikan, jangan sampai kita sibuk dengan acara-acaranya, tapi kita lupa bahwa ini tuh tentang penebusan, ya. Tuhan Yesus di kayu salib untuk dosa kita. Supaya kau tidak lagi membawa ragi itu, supaya kau tidak lagi hidup dalam dosa, supaya kau keluar dari Mesir. Ya, ayat 9, janganlah kau makannya mentah atau direbus dalam air, melainkan harus dipanggang di atas api, lengkap dengan kepala, betis, dan bagian dalamnya ya. Cara makannya ini juga ini, jangan pakai cara makan bangsa lain, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya kan, banyak ya di zamannya Israel pada waktu itu, bangsa lain itu dia makan mentah-mentah, bangsa lain ya. Nah, sehingga apa? Kalau bangsa Israel ikutan makan mentah-mentah, ya itu pakai caranya bangsa lain, pakai caranya berhala-berhala yang lain. Ya Tuhan itu di Alkitab selalu mengajarkan yang namanya kekudusan. Ya kan, bahkan saya dari sekian dewa-dewa Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini, ya kan, yang mengajarkan kekudusan, yang betul-betul kekudusan itu cuma Tuhan Yesus. Ya kan, bahkan waktu imam-imam nih, dia dibikin ya seragamnya ya. Tuhan kan yang mengatur juga nih pakaian imam gimana kan. Imam itu dibikin dia pakai roknya, dibilangnya rok ya, pokoknya jubahnya panjang. Nah, ya kan, kenapa jubahnya panjang? Ada di ayatnya, supaya jangan waktu pas dia naik ke atas mesbah pembakaran, naik tangga, terus auratnya kelihatan. Ya kan, karena itu mengingatkan, ya kan, ngasih vibes ya, nuansa-nuansa penyembahan berhala, yang adalah penyembahan kuil pelacuran gitu kan. Nah, makanya waktu kita mengingat tentang kematian Tuhan Yesus, ya kan, kita ingat lagi tentang Tuhan kita itu seperti apa. Tuhan itu nggak suka yang namanya ketidakkudusan, ya kan. Maka kita harus, ya kan, Tuhan juga memanggil kita kan, aku ini Allah yang kudus, kuduslah juga kamu, ya kan. Jadi kalau hari ini kita mengingat kematian Tuhan Yesus, maka ini juga adalah pengingat, ya kan, bahwa Tuhan memanggilmu untuk hidup kudus. Amin. Ya, lanjut. Ayat 10, janganlah kamu sisakan apapun dari daging itu sampai pagi. Apa yang tersisa sampai pagi harus kamu bakar habis. Beginilah kamu makannya dengan pinggang terikat, kasut pada kaki dan tongkat di tangan. Makanlah dengan buru-buru, itulah Paskah bagi Tuhan. Ya, waktu di awal bulan Maret ini kita belajar pelengkapan senjata Allah. Ya kan, ternyata ya kan, memang kita dipanggil untuk menjadi prajurit-prajurit yang siap, ya kan. Dibilang ya kan, pakai pinggang terikat, kasut kaki, tongkat di tangan. Ya kan. Jadi kita bukan lagi santai-santai, enggak ya. Dalam hal berdosa, dalam hal mau meninggalkan dosa, kita nggak bisa santai-santai. Ya kan, makanya saudara-saudariku di sini mungkin ada yang ikut persekutuan ini diajak oleh kawannya, ya kan, mungkin di-share, lalu teman-teman somehow Roh Kudus membawamu untuk mendengarkan kebenaran firman ini, ya kan, lalu temanmu mengajak kau untuk pemuridan, ya. Terus ada juga kan orang yang, aduh saya belum siap dimuridkan, aduh saya belum siap hidupnya berubah, ya kan. Ingat, dosa itu harus kita tinggalkan secara buru-buru, ya, betul-betul nggak lagi sama, nggak, ya bukan ini sedikit-sedikit lah berkurang, enggak. Ya kan, pinggang berikat, kasut pada kaki itu benar kayak persiapan untuk kita rubah. Tadi gaya hidup kita adalah hidup dosa, ya kan. Ketika kita mulai lahir baru, kita dimuridkan, ya kan, kita mulai mengejar namanya hidup kudus. Ya, kita meninggalkan cara yang lama. Ya kan, kebiasaan-kebiasaan yang lama nggak bisa lagi dipakai. Ya kan, kapan siapnya? Ya kan, firman Tuhan bilang kau harus buru-buru. Itulah Paskah bagi Tuhan. Daud juga bilang di kitab Mazmur ya, aku cemas akan dosaku. Artinya dosa itu adalah suatu hal yang harus kau dengan segera tinggalkan. Ya. Lalu ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjadi tanah Mesir. Semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan atas semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Nah, ya akulah Tuhan. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah tempat kamu tinggal. Ketika aku melihat darah itu, aku akan melewati kamu. Ya kan, makanya Paskah itu disebut juga Passover ya. Jadi dilewatkan ya. Nah, terus jadi tidak akan ada tulah kebinasaan di antara kamu ketika aku menghukum tanah Mesir. Ya. Waktu firman ini disampaikan ya kan bagi bangsa Israel ya kan. Ingat, bangsa Israel itu dia hidup dalam sudah bertahun-tahun, ya mungkin puluh-puluh, ya kan, berpuluh-puluh ratusan tahun, ya kan, mereka hidup dalam pola pikir bangsa Mesir. Ya kan, mereka sudah terbiasa dengan ada dewa sungai Nil, ada dewa matahari, ya kan.
Nah, waktu Musa bertemu dengan Tuhan, Allah yang benar, ya, Tuhan bilang perkenalkanlah, gitu kan ya. Nah, waktu diperkenalkan Tuhan ini kepada bangsa Israel, maka mereka harus meninggalkan semua ilah-ilah itu yang sudah dikalahkan. Ya kan, tulah ini menjadi tanda bagi bangsa Israel untuk apa? Untuk lihat nih, dewa-dewa Mesir semuanya kalah. Ya kan? Nah, tapi gini teman-teman, ya kan? Cuma ada satu, ya kan, yang melayakkan kita berada dalam perlindungannya Tuhan. Yaitu apa? Darah anak domba. Ya kan, di sini saya temukan ya, ada kata-kata ya. The Lord did not check who inside the house was worthy. Tuhan gak lihat nih, di dalam ini orangnya gimana nih kelakuannya. Ya kan, nggak. Yang he check for the blood on the doorpost. Ya kan, jadi yang mereka cek adalah, Tuhan lihat, yang Tuhan lihat adalah adanya darah anak domba di tiang dan ambang pintu. Ya, karena apa? Nggak ada dari satupun di bangsa Israel yang layak. Ya kan? Cuma darah Yesus yang melayakkan. Ya kan? Kalau dibilang tentang pintu teman-teman, ya Tuhan di kitab Wahyu bilang aku mengetok. Ya kan? Ya, suka ada ininya apa namanya lukisannya ya. Dan di situ ada hal yang unik dalam lukisan tersebut. Tuhan Yesus lagi mengetok dan ternyata waktu pas di pintunya itu dia nggak ada gagangnya ya kan, nggak ada untuk dari luar bisa masuk. Justru dari dalamnya harus membuka, ya kan? Nah, jadi itu bicara tentang hatimu. Tuhan Yesus mau masuk ke dalam hatimu. Dan waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, di situ ada tanda darah pada kedua tiang dan juga ambang pintu. Yang membuat apa? Setiap kebinasaan, setiap tulah kematian itu harus lewat, ya kan? Tidak bisa masuk ke dalamnya. Amin. Nah, inilah kuasa darah Yesus, ya kan? Kalau tadi saya bilang di awal ya, iblis itu kerja adalah mendakwa. Ya, mendakwa itu dia akan terus menuntut kamu atas hal yang betul-betul kamu lakukan. Yang kita betul-betul lakukan, dosa-dosa yang memang kita lakukan. Dia foto, dia screenshot, dia jadikan suatu dokumen ya kan untuk dipakai di depan peradilan gitu ya untuk menuntut kamu supaya kamu dihukum. Iblis itu dia melakukan hal tersebut ya simpel karena gini. Dia sudah dihukum ya kan, dia akan dibinasakan dan dia tidak rela ya kan kalau dia sendiri dibinasakan ya kan. Dia iri hati dengan manusia ya kan, makanya dia berusaha untuk menjatuhkan manusia ya kan. Iblis ini adalah pihak yang sudah pasti kalah. Jadi yang dia lakukan bukan mencari kemenangan lagi justru, tapi dia adalah sebanyak-banyaknya kalau saya kalah semua juga harus kalah ya kan. Nah itu iblis ya kan. Nah kalau kita ikut-ikutan bahkan kita mendengarkan iblis berbicara membujukmu ya kan, maka tinggalkanlah. Ya kan, nggak ada namanya iblis yang berusaha memberikan yang baik untukmu, nggak ada. Pada akhirnya akan menjerumuskanmu, ya kan. Nah makanya hari ini kita datang sebagai orang yang, wah saya rugi banget dong selama ini. Saya hidup dalam dosa, saya hidup dalam kesia-siaan. Ya kan, kita datang sama Tuhan dengan hati yang mau bertobat. Karena kepada orang yang hatinya mau bertobat, Tuhan memberitakan satu kebenaran bahwa ada darah Tuhan Yesus yang ketika kamu terima, ketika kamu bubuhkan dalam pintu hatimu, ya kan, kau mendapatkan keselamatan. Ya kan, maut tidak bisa menyentuh hidupmu. Amin. Ya kan, bahkan di 1 Korintus 15 bilang, maut di manakah sengatmu? Ya kan, karena maut tidak bisa. Ya kan, kalau hari ini kau ngalamin hal-hal yang maut dalam hidupmu, ya kan, maka kau harus sadar. Jangan mau dilanjutkan penipuannya nih. Jangan mau terima apa yang iblis sudah katakan kebohongannya. Jangan mau. Maka hari ini saya berdoa Roh Kudus taruhkan kebenaran dalam hati setiap murid-muridmu sini. Ya kan, supaya kita semua melihat pada kebenaran firman. Amin. Nah, next. Nah, ya. Kita ini orang-orang yang berdosa, ya kan? Kita bisa memandangnya sebagai orang yang punya hutang. Ya, karena setiap dosa, satu dosa itu harus dibayar, harus diselesaikan perkaranya sampai kepada vonisnya, sampai kepada hukumannya. Satu dosa itu akan iblis bawa satu persatu. Ya kan, kalau ada orang yang pernah mencuri permen pada waktu kecil, nah itu juga dibawa tuh, ya kan, ke persidangan. Ada orang yang melakukan dosa, ya kan, nonton pornografi hari Senin dan Selasa dan Rabu masing-masing dibawa, masing-masing disidangkan. Ya, jadi teman-teman
kita mungkin gak lihat aja karena kita tidak dapat undangannya nih untuk dipanggil sama peradilan ya kan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa setiap dosa itu harus dibayar. Ya Roma 6 ayat 23 dibilang ya kan upah dosa adalah maut. Jadi satu dosa itu harus ada maut yang dibayarkan. Ya kan? Jadi kalau berbicara ya kan tentang dosa ini, ya kan kita nggak boleh ya kan kita berpikir bahwa kita ini bebas melakukan dosa. Ya, kita bebas dengan seenaknya berulang kali melakukan dosa karena itu berbicara tentang kau lagi dituntut lagi nih, ya satu dosamu yang baru itu dituntut lagi. Dan kau harus memastikan setiap dosa itu terbayar ya kan tuntutannya. Ya kan? Nah, tapi teman-teman, ya kan di sini saya mau kasih tahu ya rules-nya ya, sesuai firman Tuhan ya, rules-nya gini. Dosa itu harus dibayar dengan darah. Darah itu adalah ayat pembayaran yang sah bagi hutang dosa. Ya. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya kan dibilang ketika kau memakan buah pengetahuan yang baik dan benar, yang baik dan yang jahat, di situ orang itu akan mati, ya Adam dan Hawa akan mati, ya kan. Nah, terus mereka makan, ya kan. Nah, ketika mereka makan, mereka sadar bahwa mereka telanjang, betul? Nah, waktu mereka sadar mereka telanjang, ada yang ingat nggak apa yang dilakukan sama Adam dan Hawa? Bersembunyi. Lalu dia membuat sesuatu. Nah, kita buka ya Kejadian pasal yang ketiga ayat 6 sampai 7. Kejadian pasal yang ketiga ayat 6 sampai 7. Oke, saya bacakan ya. Judulnya Dewa Perikop manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Oke, ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu yang memetik buahnya dan memakannya, yang berikannya juga kepada suaminya yang bersamanya. Dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-7. Lalu terbukalah mata mereka berdua, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Apa yang dilakukan sama manusia? Mereka mengambil daun pohon ara, lalu membuat cawat untuk menutup bagian-bagian kemaluannya. Ya kan, untuk auratnya. Ya kan? Nah, apakah Tuhan berkenan dengan dedaunan ini? Nah, kita lihat ya ayat 21 ya, masih di Kejadian 3. Ayat 21, Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya kan? Nah, apa bedanya? Ya, cawat dari daun dan juga dari kulit hewan ini. Kenapa Tuhan memberikan dari kulit hewan, teman-teman? Ya. Dedaunan ini, ya kan, cawat dari daun ini berbicara tentang usaha-usaha manusia untuk menutupi dosa. Ya, ingat, menutupi, menyembunyikan dan juga membuat jadi nggak kelihatan, ya kan, supaya orang lain nggak sadar bahwa dia punya dosa. Itulah cawat dedaunan yang dibuat sama Adam dan Hawa. Tapi Tuhan berkenan nggak? Tuhan nggak berkenan. Ya, yang Tuhan mau bukan disembunyikan, bukan ditutupi, tapi dibayar, tapi diselesaikan. Apa yang dilakukan sama Tuhan? Dia membuat pakaian dari kulit hewan, dan ketika ada pakaian dari kulit hewan, pasti harus ada hewan yang dikorbankan. Dan apa bedanya? Ya kan, hewan dan tumbuhan. Ya, dua-duanya makhluk hidup. Bedanya adalah ini, hewan punya darah. Jadi ketika Adam dan Hawa diberikan baju daripada kulit hewan, ini berbicara tentang setiap dosa itu harus dibayar dengan darah. Ya kan? Anaknya Kain dan Habel, ya kan? Habel mempersembahkan ternak, ya kan? Bahkan yang sulung, ya kan? Sedangkan Kain mempersembahkan sebagian daripada apa? Bertaninya dia, hasil taninya. Tuhan berkenannya sama korbannya siapa? Habel atau Kain? Habel, ya. Kepada Kain korbannya tidak berkenan, ya, tidak diterima. Nah, tapi gini, kenapa? Ya kan Tuhan memilih korbannya Habel. Apakah karena anak sulung nih? Atau mungkin kalau Kain sebagian. Itu juga betul, itu menggambarkan hati, ya. Tapi gini teman-teman, ya. Waktu ada dalam dosa, ya kan, mereka jadi tahu, ya kan, umat manusia jadi tahu bahwa Tuhan, ya kan, dalam hal dosa ini Tuhan meminta korban darah. Ya kan? Di sini, ya kan, Habel dia menggunakan waktu-waktu di hidupnya untuk
ngurusin urgensi itu tuh dengan apa? Dia beternak. Karena dia tahu bahwa dia adalah manusia berdosa dan dosa itu harus dibayar dengan darah. Belajar daripada apa yang dialami sama orang tuanya Adam dan Hawa. Kain, dia tidak menyiapkan korban itu, ya kan? Kain fokus dengan mencari atau menanam dedaunan. Dedaunan yang sebetulnya dalam Adam dan Hawa tadi ya kan, cawat dedaunan itu sudah ditolak, ya kan? Nah, itu hanya usaha untuk menutupi, ya kan? Nah, jadi artinya gini, kalau kita belajar ya di kelas peneguhan bab pertama, ya kan ada usaha-usaha manusia untuk apa? Supaya selamat masuk surga. Tapi itu seperti kayak tadi, ya kan? Cawat dedaunan hanya untuk menutupi. Ya kan, rajin beribadah, pelayanan, itu hanya menutupi, ya kan, mengcover apa yang rusak di baliknya, ya kan, kegiatan di gereja, ya kan, dari jam jam 3 sampai jam 7 malam, ya kan, untuk menutupi dosa yang dilakukan pada waktu pagi dan juga malam, ya kan, nah, ke gereja pelayanan tiap hari Minggu untuk menutupi kesan, ya kan, bahwa ada dosa yang dilakukan pada hari Senin sampai Sabtu, ya kan, nah itulah yang Tuhan gak mau. Tuhan tuh tidak berbicara tentang menutupi. Iblis maunya kita tidak sadar akan dosa kita. Iblis maunya kita merasa aman dengan dosa kita. Iblis maunya kita dosa itu tuh ya udah tutupin aja, disimpan aja dalam gudang. Ya kan? Kita belajar dari Raja Daud ya di kitab Mazmur, dia bilang gini, selidiki aku. Ya kan, dan kenalah jalan-jalanku. Ya kan? Jadi ini bicara tentang bukan tentang seberapa lihai kita menutupi, tapi setiap dosa itu memang harus dibayar dengan alat pembayaran yang sah menurut firman Tuhan, yaitu darah. Ya kan? Harus dilunasi. Ya kan? Kalau tidak dilunasi, maka itu tetap menjadi hutang sampai itu dilunasi. Ya kan? Nah, jadi di sini kita belajar, ya kan? Darah itu harus dalam setiap kasus dosa harus sampai kepada pelunasannya di akhir. Yang enggak ada kasus dosa yang diberhentikan di tengah-tengah, nggak ada. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, amin. Ya kan? Maka hanya kebenaran lah yang dilakukan. Seperti hakim yang adil ya. Tuhan itu adalah hakim yang paling adil. Sehingga dia tidak meniadakan atau mengadakan KKN ya, nepotisme ya kan pada setiap kasus peradilannya. Ya kan? Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tapi Tuhan kita juga adalah Tuhan yang penyayang. Tuhan yang berikan kasih karunia, amin. That's why Tuhan mengadakan yang namanya darah Yesus. Ya kan, kalau saya bilang ini sebuah pasal ya kan dalam undang-undangnya ya kan, dalam undang-undang kerajaan sorga ini yang merugikan pihak iblis. Ya kan, yang menjadi kartu pemungkas, kartu as ya kan bagi setiap anak Tuhan. Iblis berusaha untuk membuat manusia tidak mengerti apa ini namanya darah Yesus. Iblis berusaha untuk menutupi. Ya kan? Pertama ditutupi kesadarannya akan dosa, yang kedua adalah ditutupi kebenarannya bahwa ada darah Yesus. Ya kan? Dalam persidangan kan sebetulnya kenapa harus ada pengacara? Ya kan? Karena orang yang mengalami kasus tersebut dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. Ya kan? Dia nggak tahu pasal-pasal apa aja, karena untuk mengetahui itu mungkin harus sekolah hukum ya kan. Nah, ya kan? Makanya orang membayar jasa pengacara. Tapi buat kita, Kak, saya tidak tahu hukum-hukum yang ada di dunia ini. Saya nggak tahu nih, kalau saya baru tahu sekarang nih ternyata dosa itu tuh kayak kasus yang harus dibayar ya dengan darah ya. Ya mungkin kita nggak tahu, tapi hari ini saya kasih tahu ya, setiap kita yang sudah menerima Yesus punya namanya advocate. Ya kan? Siapakah itu? Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menyampaikan padamu kebenaran. Roh Kudus yang akan menyampaikan padamu hal-hal apa yang sebetulnya ini bohong nih iblis nih. Ini iblis berdusta nih. Kamu tidak seharusnya membayar ini, ya kan? Kamu seharusnya tidak didakwakan hal ini. Ya, kau akan mengenal apa yang benar, apa yang salah itu daripada Roh Kudus. Maka waktu kita mendengar suara Roh Kudus, kita harus mendengar seperti kita sedang mendengarkan pengacara, ya kan? Advocate ya. Ya, kalau dalam suatu kasus persidangan ya kan, harus di briefing dulu tuh kliennya. Nanti di persidangan gak boleh ngomong gini ya. Kalau kasusnya menang ya kan, jangan ngomong gini. Oh ya, baik, terima kasih Pak Hakim. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Karena berarti dia mengakui kesalahannya dong, ya kan? Nah, ya, yang briefing semua itu adalah pengacaranya. Buat kita ada Roh Kudus yang akan memberitahukan caranya gini. Ya. Oh, kita merasa terintimidasi. Roh Kudus lah yang akan menunjukkan, ya kan, mana yang benar, mana yang salah. Kalau memang kau salah, Roh Kudus lah juga akan menunjukkan apa yang harus kau lakukan. Roh Kudus tidak
datang dengan penghakiman nanti di akhir. Tuhan Yesus yang menghakimi. Hari ini Roh Kudus datang ya kan dalam masa kasih karunia. Ya kan, sehingga apa? Kau terus ya kan bertobat, kau terus diampuni dosanya. Itu yang Roh Kudus mau. Ya kan? Dan pasal itu ya kan, pasal bahwa darah Yesus itu bisa membayar semua tuntutan dakwaan, itu mutlak. Nggak bisa iblis bicara, nggak ada, enggak, memang ada aturannya. Kan aturannya adalah semua itu harus dibayar pakai darah. Nah, darahmu ya kan dan darahku yang harusnya tercurah itu dibayarkan oleh darah Yesus. Ya kan? Makanya ada hamba Tuhan juga yang berbicara seperti ini ya kan, bahwa Yesus itu tuh mati bukan hanya untuk kita tapi sebagai kita. Ya kan? Yesus itu mati menggantikan posisi kita. Ya kan? Itulah ya kan kuasa daripada darah Yesus. Ya kan? Next. Lalu apa bedanya darah Tuhan Yesus dengan darah yang ada di dunia ini? Oke, nah jadi darah Yesus itu teman-teman ya dalam Ibrani 10 ayat 1 sampai 4 ya kan itu dikatakan adalah penggenapan ya daripada darah yang sebelumnya itu pakai darah hewan. Darah hewan yang digunakan untuk korban pengampunan dosa itu adalah bayangan. Ya kan? Jadi dari ayat ini aja kita bisa lihat ya bahwa sebetulnya nggak bisa nih ya kan darah hewan itu menjadi pengganti ya kan darahnya manusia. Ya kan? Tapi dalam masa Taurat pun gitu ya Tuhan mengadakan kasih karunia gitu kan ya bahwa bisa diampuni ya kan dengan korban pengampunan dosa ya kan. Nah, tapi itu pun manusia tidak bisa ya kan memuaskan tuntutannya. Karena kalau kayak gitu ya kan habis ya kan hewan di dunia ini ya. Karena mereka harus mempersembahkannya setahun sekali. Ya kan satu orang ya kan mungkin satu domba ya kan wah habis ya kan. Yang tidak tidak terbatas ya, terbatas, limited, itulah darah hewan. Ya kan? Tapi darah Yesus itu memiliki karakter yang berbeda dengan darah lainnya. Kenapa harus Yesus yang mati di kayu salib? Kenapa Kak bisa nggak ada seorang manusia yang dia menjadi penebus? Ya kan nggak bisa. Harus Yesus. Kenapa? Karena gini, ya kan di Matius 1 ayat 20, teman-teman boleh buka bersama dengan saya Matius 1 ayat yang ke-20. Ini bicara tentang waktu awal Tuhan Yesus ini ya dikandung ya. Matius 1 ayat 20. Ya. Namun ketika yang beriman masuk itu malaikat Tuhan tampak kepada dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, di dalam bahasa Indonesia dibilangnya dari Roh Kudus dan banyak terjemahan di bahasa Inggris juga bilangnya from Holy Spirit. Ya, from the Holy Spirit. Tapi dalam bahasa aslinya teman-teman, itu seharusnya tidak diartikan from. Makanya King James Version dia bilangnya conceived by her is of Holy Ghost, ya kan? Jadi bukan from tapi of ternyata kalau dari bahasanya ya. Artinya gini, yang ada dalam kandungan Maria itu bukan hanya Roh Kudus berikan, tapi itu adalah part of the Holy Spirit. Adalah dalam ketritunggalannya Tuhan, ya kan? Itu adalah Tuhan sendiri. Jadi yang ada dalam kandungannya Maria itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya kan? Sehingga apa? Ya kan kalau biasanya manusia lahir itu dari pertemuan sel sperma dari pria dan juga sel telur wanita, ya kan? Kalau ini ya kan Roh Kudus Tuhan menaruhkan ya kan janinnya ya kan ke dalam rahimnya Maria. Ya kan jadi bukan dari persilangan sel sperma dan juga sel telur. Lalu genetik yang ada dalam Yesus itu semuanya dari Roh Kudus. Semua itu memiliki sifat-sifat keilahian. Ya kan? Darahnya ya kan, nah janin ini ya kan, ternyata ketika bayi itu kan nanti pas lahir setelah 9 bulan kan dia punya darah ya, pembuluh darah gitu kan. Darahnya itu ternyata bukan ngalir dari ibunya ya kan kalau yang belajar biologi ya. Saya baru tahu karena saya tidak belajar biologi di SMK saya ya, anak SMK maklum ya. Jadi teknik terus gitu ya. Nah saya baru tahu ya ternyata darah itu tidak mengalir dari ibunya kepada anaknya ya kan. Ibu merawat janin menggunakan plasenta, ya kan? Yang mengirim nutrisinya segala macam udah pakai plasenta. Tapi mengenai darahnya itu ternyata ya dari dalam janin itu sendiri, ya kan? Ketika janin bertumbuh dia akan menciptakan sel-sel yang membuat organ-organ tubuh yang bisa memproduksi darah. Jadi artinya gini, ya kan? Darah manusia itu, ya kan? Di waktu pas Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuk tanah, betul? Ya kan?
Adam ini juga terbuat dari debu dan tanah, ya kan? Sehingga ya kan ada satu atribut, ya kan, satu sifat yang mulai sejak kejatuhan dalam dosa dimiliki oleh setiap manusia, yaitu kebinasaan, kematian. Maka darah manusia itu sebetulnya ya kan punya sifat bisa mati, ya kan, manusia itu bisa mati. Ya kan, sedangkan darah Yesus dia tidak memiliki kutuk kematian, ya kan, di dalam darahnya. Ya kan? Sehingga ya kan ketika dia mati nih di kayu salib, dia turun ke dalam kerajaan maut, dia bangkit lagi. Ya kan? Dan kita hari ini bisa berkata ya kan darah Yesus yang menebus kita. Kenapa? Meskipun kita tidak bertemu Yesus secara jasmani, kita tidak berada di zaman yang sama, mungkin kita juga tidak punya nih ya kan stok darah ya kan darah Yesus. Ya, darah Yesus itu tidak dibelenggu di bawah kematian dan dia tidak seperti ya kan darah manusia yang terbatas pada ruang dan waktu, ya kan? Darah Yesus ya kan itu berbicara tentang di dalam roh, ya kan? Jadi waktu kita berdoa, Tuhan cover dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan sucikan aku dengan darah-Mu yang kudus. Ini bicara tentang di dalam roh. Ya kan? Dalam roh darah Yesus itu berkuasa dan terus bekerja. Amin. Ya kan? Jadi jangan melihat hidup ini tuh sebagai jasmani saja. Ya, minggu lalu kita belajar ya mengenai manusia roh. Ya, kita bukan melihat lagi dari apa yang terlihat secara fisik, tapi kita melihat dari roh, teman-teman. Rohnya apa nih yang terjadi nih dalam roh gitu kan? Nah, jadi kita jangan lagi pakai pola pikir yang lama. Ketika kita lahir baru terima Yesus, kau punya Roh Kudus yang membawamu ke dalam setiap kebenaran. Dan kebenaran itu bukan hanya tentang apa yang dilihat di mata kita, tapi juga apa yang kita nggak lihat. Ya kan? Dan itu yang disebut roh, ya kan? Yesus juga bilang gitu kan bahwa kita akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Karena di dalam roh lah kita bisa mengenal kebenaran. Ya kan? Kalau kita mengabaikan nih yang dari roh gitu kan, kita akan ya nggak akan ketemu sama kebenaran. Ya kan? Makanya ya kan kita tahu bahwa darah Yesus ada kuasanya. Waktu kita berdoa, Tuhan lingkupi, cover dengan darah Yesus. Ya kan? Itu sebenarnya dalam sikap hati kita sedang berkata, Tuhan, ini saya serahkan, ya kan? Setiap hal-hal yang salah, setiap dosa, Tuhan yang cover. Kalau ada yang dosa harus menghadapi kematian, menghadapi vonis hukuman mati, darah Yesus yang bayar. Waktu pas kita mengakui dosa kita, Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan Yesus ampuni saya bertobat. Saya mengakui dosa saya yang saya lakukan tadi pagi. Saya mengakui dosa saya yang lakukan tadi malam. Saya mengakui dosa saya kemarin saya marah. Minggu lalu saya masih menyimpan dendam. Ya, kau minta ampun sama Tuhan Yesus. Disitulah ya kan hukuman itu dibayarkan lewat darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Jadi setiap dosa itu harus sampai beres, harus sampai kepada pembayarannya, ya kan? Tapi hari ini, ya kan, mungkin karena kita nggak lihat aja, makanya kita nggak sadar. Tapi sekarang terimalah kebenarannya bahwa sebetulnya ada yang bayar, namanya Yesus melalui darahnya yang tercurah di kayu salib. Yesus membayar dosamu. Yesus menyelesaikan setiap tuntutan, ya tuntutan daripada dosa, ya kan? 2 bulan ini teman-teman, ya sedikit kesaksian ya. Saya ini orang yang hampir tidak pernah ya sebelumnya ya masuk rumah sakit ya. Rumah sakit itu tuh paling buat kunjungan ya, hospital visit. Saya sendiri puji Tuhan ya tidak pernah masuk rumah sakit sampai sampai dirawat tuh nggak pernah, puji Tuhan. Ya, sampai klinik cukup ya. Kadang lewat aplikasi online aja udah cukup ya kan obat-obatannya. Puji Tuhan ya. Nah, jadi saya nggak tahu nih rumah sakit ini konsepnya gimana ya kan. Kadang agak ini juga ya, aduh nanti kalau ada sakit yang parah ini gimana nih cara menanganinya gitu kan. Bayar-bayarnya ya kan. Karena kan denger-denger ya kan bilnya sampai puluh ratusan juta gitu kan. Nah, jadi saya bingung, tapi 2 bulan terakhir ini saya mendapatkan pengalaman baru ya. Saya mengantar gitu kan ada orang yang dekat dengan saya, sangat-sangat dekat ya kan. Nah, dia pedicure di rumah sakit. Ya tahu pedicure ya, ini kukunya biar gak nusuk gitu. Nah jadi waktu pas dibawa kita coba ke beberapa rumah sakit, ya rumah sakit yang dekat rumah gitu kan, yang baru lah gitu kan. Terus waktu pas kita datang ketemu dokternya, oh ini bisa nih ya kan hitungannya rawat inap. Waduh.
Nah tapi waktu pas itu disampaikan, kita lihat bill-nya, wow lumayan ya. Nah konsepnya kalau dalam pembayaran ini kan mau pakai asuransi nih, nah ini masih pakai namanya reimburse. Jadi bayar dulu ya kan, baru nanti diganti transferannya ya kan. Nah oke. Ya kan, terus kita akhirnya putuskan untuk coba cek lah di tempat lain. Nah jadi saya juga ikut jaminan kesehatan ya kan, yang selain BPJS ada lagi. Saya coba lagi ke situ, ke rumah sakit yang ini agak lebih jauh sih ya kan. Nah tapi di situ puji Tuhan ya semuanya lancar gitu kan. Harganya jauh lebih murah, tapi karena saya sudah ikut jaminan kesehatannya, saya cuma perlu bayar kekurangannya yang adalah Rp9.000. Jadi di rumah sakit cuma 9.000 ya kan. Oke. Saya mulai paham konsep-konsepnya ya, dari pendaftaran ke dokter, nanti ada rujukan-rujukan, terus habis itu administrasi pembayaran di terakhir. Oke, ya, belajar lah ya. Nah kemarin minggu lalu gitu ya, mertua saya ya teman-teman jatuh ya di tangga gitu kan. Lalu kami langsung bawa ke IGD. Ya kan, nah, waktu pas di IGD itu, jadi istri saya berangkat duluan ke rumah sakit, saya nyusul ya dengan adik ipar saya. Ya kan, di situ ibu ya kan langsung ditangani, langsung diperiksa, tapi istri saya nelpon, ya kan, saya masih di rumah, istri saya sudah di IGD. Istri saya nelpon, ini kalau pakai BPJS belum tahu nih di cover atau enggak nih kasusnya. Terus istri saya bertanya, pakai yang umum atau yang BPJS? Kalau umum langsung ditangani. Saya bilang umum aja. Ya karena apa? Karena urgent sekali ya kan. Jadi artinya dipakaikan umum, ya kan. Wah pokoknya di situ saya ke rumah sakit sambil menghitung-hitung juga ya. Saya mengkhawatirkan kesembuhan mertua saya ya. Tapi saya juga harus bersiap nih pos-pos mana yang akan dipakai gitu kan. Nah akhirnya di situ ya pokoknya yang penting sembuh dulu deh, ya kan. Sambil berdoa, sambil tanya Tuhan, ya kan. Waktu memutuskan pakai yang umum, saya juga berdoa dulu. Roh Kudus pakai yang mana? Ya kan, Tuhan berikan damai sejahtera untuk umum aja dulu. Puji Tuhan, ya kan, sejam kemudian dapat kabar dari bagian pendaftaran bahwa BPJS-nya di ACC. Wah, puji Tuhan ya, ditangani ya kan, semuanya dari IGD ada sobek juga ada tulang yang patah, harus ada operasi ya kan, pasang pen. Wah semuanya lah itu, kalau waduh saya tadi cuma lihatnya ada robek doang, saya nggak tahu ada tulang patah ya kan. Jadi ya kan saya cuma bersiap uangnya untuk yang robekannya aja nih. Nah, puji Tuhan ya kan, pakai BPJS full di cover, cashless ya. Saya sama istri aja, ini harus ke administrasi lagi nggak? Terus kata dokternya susternya yang ini, boleh langsung pulang, ambil obat pulang udah. Wow, saya bilang wow, di cover full. Yang tadinya reimburse, ya kan, saya ketemu lagi yang modelnya tambah kekurangannya, yang ini di cover full. Jadi saya belajar nih. Nah, jadi saya waktu dari kejadian itu saya belajar, Yesus itu waktu dia menebus dosa kita, ya kan, itu bentuknya seringkali kayak gitu tuh, cashless ya. Ya kan, sebetulnya di belakangnya itu prosesnya panjang sekali, ya kan. Harus ada tuntutan, harus ada dakwaan segala macam, nanti ada vonis hukumannya. Terus kita dengan minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, ya kan? Terus kita udah diampuni, terus kita udah nggak terima lagi hukumannya. Banyak orang jadi meremehkan. Tapi saya mau kasih tahu, di belakangnya itu tuh sepanjang itu prosesnya. Ada juga orang yang jadinya saya nggak percaya bahwa bisa semudah itu diselamatkan. Nah, saya kasih tahu ya kan, bahwa memang secara prosesnya panjang, tapi darah Yesus sepowerful itu untuk menyelamatkan dosamu, menyelamatkan kamu daripada dosamu, menyelamatkan kamu daripada hukuman maut. Ya kan, sepowerful itu. Ya, jadi saya mau bilang ya, darah Yesus itu adalah beda dengan darah manapun. Ya kan, kalau dulu pakai darah hewan, ya kan, disembelih, itu tidak sempurna. Ya di Ibrani 10 ya. Ya itu ayat 1-4 dibilang itu cuma bayangan. Ya setelah orang menyembahkan korban, ya kan, itu sebetulnya tujuannya supaya ingat bahwa ada dosa, ya kan, ingat bahwa harus berubah, ingat bahwa kita tuh diampuni, ya kan, sama Tuhan. Nah hari ini, ya kan, mari waktu kita minta ampun sama Tuhan, ya kan, atas dosa kita, dalam pikiran kita, hati kita nggak menganggap itu remeh, kita nggak anggap itu sebagai hal yang ya udahlah, memang orang Kristen bebas aja gitu. Bukan, salah, itu tidak beriman, ya kan. Kebenaran firman Tuhannya adalah ada proses yang panjang tadi, tapi semua dibayar dengan darah Yesus, ya kan.
Gak ada satupun tokoh agama di dunia ini, ya kan, yang bisa menjamin keselamatan atas seluruh umatnya. Tapi darah Yesus bisa, ya kan. Dia mati satu kali untuk menebus seluruh dosa umat manusia yang meminta ampun kepadanya, yang menggunakan darahnya sebagai pembayaran. Ya kan? Jadi kalau kita hari ini gitu ya mengenal, ya kan, ada orang yang belum terima Yesus, ya kan, maka kita sampaikan Injil. Paskah itu juga berbicara tentang kita membagikan Injil. Tadi ya 10 Nisan ya adalah tanggal, ya kan, di mana satu keluarga, satu household itu harus mengambil 1 ekor anak domba untuk nanti disembelih dan darahnya dibubuhkan. Ya kan? Maka hari ini teman-teman, ya kan, pastikan di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu ada darah Yesus itu. Ya kan, sampaikanlah Injil, sampaikanlah berita supaya keluargamu menerima di dalam roh, ya kan, kuasa darah Yesus yang mengampuni seberapa buruknya dosa seorang manusia, ya kan? Bahkan dalam beberapa kesaksian, Kak, kalau teroris bertobat gimana? Ya kan? Dia mengaku minta ampun sama Tuhan, mengakui dosanya, dia menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia pun diampuni. Ya kan? Jangankan teroris, ya di Alkitab ada yang namanya Saulus, ada yang namanya Paulus. Ya, dia adalah pembunuh, ya kan, daripada pengikut Kristus. Tapi dia pun diampuni, bahkan dalam hidupnya dia mengalami anugerah Tuhan, dipanggil sebagai rasul. Ya, darah Yesus itu mengubahkanmu dari orang yang tadi di bawah kutuk dosa, di bawah vonis hukuman mati oleh karena dosa, menjadi orang-orang yang bangkit. Amin. Menjadi orang-orang yang mengerjakan panggilannya, memuliakan namanya, ya kan, menjadi orang-orang yang sungguh seperti raja wali, ya kan, enggak lagi meributkan hal-hal dasar, enggak lagi meributkan perdebatan basic, ya kan, tentang keselamatan. Enggak, udah dijawab sama firman Tuhan. Kau harus terima Yesus, karena cuma darah Yesus lah yang bisa membayar hukuman daripada dosamu. Ya, terimalah Yesus. Kak, kalau ada orang sudah berbuat baik, Kak, kalau ada orang sudah taat sama agamanya, ya kan, bisa nggak mereka selamat? Ya kan? Seperti yang tadi saya udah jelaskan, ada cawat dari dedaunan yang dibuat sama Adam dan Hawa. Tapi Tuhan bilang bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan tuh nggak cari namanya menutupi. Tuhan nggak cari cover di luar. Tuhan cari apa? Dosa itu harus dibayar. Amin. Dengan apa? Darah. Dan kita punya yang namanya darah Yesus. Yang kita bisa terima dengan iman di dalam roh. Kita bisa terima dengan percaya. Ya, satu-satunya cara untuk kita bisa menerima darah Yesus, mengalami penebusannya adalah dengan kita menerima Yesus dalam hati kita. Kita mengakui dosa kepadanya. Kita minta untuk diampuni dosanya. Maka darah Yesus akan tercurah bagimu. Dia menyelamatkanmu daripada kutuk dosa. Dia menyelamatkanmu daripada hidup masa depan yang rusak. Boleh di next? Ya, dia menyelamatkanmu dari sakit, penyakit, kegagalan. Ya kan? Banyak nih saya tuliskan, tapi ini bahkan belum semuanya loh. Ya, dipermalukan. Kita kan seringkali dengerin gini kan, upah dosa adalah maut. Ya kan? Oke, maut itu kita bayangannya nanti masuk neraka. Artinya masih punya waktu nih sampai sebelum mati gitu kan ya. Tapi sebetulnya maut itu bukan hanya itu. Sakit, penyakit, kegagalan, kehancuran, penderitaan. Ya kan? Semua nih yang saya tulis nih. Bahkan semua hal-hal yang menyedihkan dalam hidup seorang manusia itu adalah bentuk maut. Jangan dipikir maut atau neraka itu cuma nanti panas di sana ya, dibakar sama api gitu kan. Masalahnya ya kan, maut itu adalah ya kan karena terpisah dari Allah. Di neraka kamu nggak bareng sama Tuhan, kamu nggak bareng sama sumber kehidupan. Maka di situ pula orang yang berada dalam neraka akan mengalami yang namanya kesepian, yang namanya kegalauan, namanya rusak masa depannya. Dia ngalami namanya disia-siakan, depresi, stres. Ya kan? Banyak orang ya kan kalau pikiran anak-anak ya, kalau api doang saya kuat lah gitu. Enggak, ya kan? Nah, ini berbicara juga tentang ditinggalkan, sakit, penyakit, kemiskinan, hinaan. Ya, segala sesuatu yang menyakitkan itu adalah maut. Ya kan? Orang yang melakukan dosa seharusnya mengalami hal-hal ini. Ya kan? Tapi hal-hal ini teman-teman, itu semua di-cover sama darah Yesus. Boleh di next? Ya, darah Yesus mengcover ya kan seluruh hal-hal yang harusnya kamu alamin, maut ya kan, kegagalan, kebangkrutan, sakit penyakit itu di-cover. Ya kan? Kalau ada orang dia mungkin melakukan dosa, ya kan, maka dosa itu kan sebetulnya mengundang roh jahat, betul ya?
teman-teman harus paham bahwa satu dosa yang dilakukan itu mengundang roh jahat. Bahkan di firman Tuhan dikatakan roh jahat diusir nih, ya kan? Lalu dia kembali lagi kepada orang tersebut, dia akan mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat. Jadi kalau misalnya kita jatuh bangun dalam dosa, sebetulnya ingat bahwa kita sedang menambahkan suara-suara bising ya dalam batin dan jiwamu. That's why ya kan orang yang jatuh bangun dalam dosa dia seringkali ya terjebak dalam pola pikirnya. Nah, apa yang bisa membuat kita tidak lagi ya kan terintimidasi, tidak lagi kita mendengarkan suara-suara bising itu. Darah Yesus, akui dosamu. Ya kan? Terus juga minta Tuhan cover semuanya. Pembayaran daripada hutang-hutang dosa Tuhan cover. Bahkan kutuk pun, mungkin ada yang kutuk keturunan. Kak, saya lahir daripada hubungan bapak ibu yang tidak diberkati Tuhan. Ya kan? Saya lahir sebelum orang tua saya menikah. Orang tua itu sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, ya kan? Malahan sebetulnya kalau secara kutuk, ya kan, anak tersebut lahir sebagai anak yang terkutuk. Tapi darah Yesus, ya kan, itu sanggup membayar semua tuntutan dosa. Ya kan? Harusnya anak yang lahir di luar pernikahan itu mengalami A, B, C, D, E, F, G. Maka di dalam nama Yesus, di dalam darah Yesus, semuanya dibayar. Ya kan? Jesus paid it all. Semua bill-nya, semua hutang dosanya dibayar. Lunas. Ya, di 2 Korintus ya kan boleh coba ya. Ya, kita lunas dibayar ya, sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu ya. Ada ya di Korintus ya, teman-teman bisa cari ya. Ya, jadi waktu kita ditebus sama Tuhan, Tuhan itu membayar dengan lunas. Bukan sebagian, bukan dengan sistem reimburse ya kan. Jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa saya harus menghadapi api penyucian baru saya masuk surga. No, ya, Tuhan paid it all. Jesus paid it all, ya. Darah Yesus membayar semuanya, ya kan? Tidak sebagian, semuanya. That's why, ya kan, setiap kali kau melakukan dosa, ya bertobatlah. Jangan betah. Tadi kan sudah dibilang ya bahwa kita harus buru-buru, harus meninggalkan, bahkan kita harus dengan niat meninggalkan dosa. Ya kan? Kalau kau tahu bahwa kau akan jatuh, ya kan, ketika kau tidur telat, maka janganlah tidur telat. Kalau kamu tahu bahwa kamu akan jatuh dalam dosa waktu kamu keluar malam-malam, janganlah keluar malam-malam. Kalau kamu tahu kamu akan jatuh dalam dosa karena kau sosmedan, ya kan, main sosial media sampai nanti jatuh dalam dosa, maka kau harus potong itu semua. Firman Tuhan bilang ya, Yesus bilang ya, lebih baik masuk ke dalam kerajaan surga dengan mata dicungkil, tangan terpotong, ya kan? Dengan bagian tubuh yang gak lengkap, tapi masuk surga. Daripada utuh tapi masuk neraka. Artinya gini, Tuhan gak minta matamu dicungkil sekarang. Tuhan gak minta tanganmu dicungkil. Tapi Tuhan mau, kalau kau tahu ada yang membuatmu jatuh dalam dosa, itu potong. Lebih baik gak punya sosmed. Lebih baik dicap ketinggalan zaman, gak update, daripada jatuh dalam dosa. Ya kan? Lebih baik kita dicap sebagai orang yang mungkin kayak strict banget, jam segini udah pulang, ya kan? Jam segini udah gak bisa nongkrong sampai tengah malam, ya kan? Gak bisa ke tempat-tempat tertentu, gak bisa ke klub-klub malam, ya kan? Minum-minum, lebih baik dicap kuno, ya kan? Sehingga ya kan? Kau selamat, ya kan? Nanti Tuhan yang gantikan, teman-teman, dengan pergaulan yang benar. That's why firman Tuhan juga bilang, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk akan membawamu kepada kebiasaan dosa. Itulah spirit yang berada di dalam pergaulanmu, ya kan? Spirit itu berbicara roh yang mencondongkan hatimu. Ya, kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, maka buahnya adalah buah roh. Ya kan? Maka yang dilakukan hatimu condongnya adalah hal-hal yang kudus. Amin. Ya kan? Kalau kamu bergaul bersama Tuhan, membangun hubungan sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kau saat teduh, doa, baca firman, bersekutu, bersaksi, 4 pilar, ya kan? Maka kamu akan mengalami, ya kan, hal-hal yang sifat-sifatnya Tuhan kamu alami. Kau menjadi orang yang mudah mengasihi, mudah mengampuni, ya kan? Mengampuni kalau bagi orang yang belum bertobat itu kayaknya sulit banget. Kayaknya perlu berapa banyak bukti gitu untuk mengampuni kan? Tapi bagi orang yang bergaul bersama Tuhan itu mudah, ya kan?
kenapa ya ada orang yang dalam mengampuni itu drama banget. Tapi ada orang yang dalam mengampuni itu kayak gampang banget. Ya. Ya, kalau saya, ya kan, kalau kita, ya kan, saya mengajak kita semua ya, supaya kita memakai akal budi kita untuk memuliakan Tuhan. Ya kan? Kita selesaikan hal-hal yang mudah, ya kan? Kita bikin diri kita mudah melakukan firman Tuhan, betul? Ya kan? Bikin diri kita susah melakukan dosa, ya kan? Kalau ini adalah jurang antara kehidupan dan maut nih, ini jurang dosa nih, ya kan? Ibaratnya ini garisnya nih. Ya, banyak orang itu justru dia berdiri pas di garis, teman-teman, ya kan? Kamu ini ya pacaran ya kan? Kamu pacaran di tempat-tempat tersembunyi ya, gitu kan? Backstreet atau mungkin pegang-pegangan. Itu seperti orang yang lagi berada di pinggir jurang dan bermain-main dengan jurang itu. Enggak kok kak, saya enggak sampai jatuh. Enggak kok kak, saya enggak sampai pegang-pegangan. Saya enggak sampai melakukan percabulan. Tapi ingat, kau berada di pinggir jurang yang kapanpun nunggu angin, ya kan, kau akan jatuh. Ya kan? Akan lebih baik kalau kita menjauhkan diri kita, ya kan, daripada jurang itu. Ya kan? Banyak orang ketagihan sama jurang, ya kan, karena dipromosikan ya sama si jahat ya, ini nih jurang-jurang. Aneh ya, ya mungkin di cover dengan ini hal-hal yang instan, hal-hal yang mudah gitu kan, udah nyontek aja, udah nyogok aja ya, semuanya di cover dengan hal yang instan, ya kan. Nah, tapi pengenalan akan Tuhan membuatmu lebih suka berada di hadirat Tuhan, berada di rumahnya dibanding dengan di pinggir jurang, ya kan. Maka kita harus belajar menjadikan diri kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan ingat, ya kan, seperti Adam dan Hawa tadi, ya kan, dosa atau kebiasaan buruk itu bukan untuk ditutupi tapi untuk dibereskan. Amin. Ya, buat teman-teman yang sudah dimuridkan, puji Tuhan. Ya, itu adalah sebuah anugerah yang besar yang Tuhan sediakan bagimu. Kenapa? Siapa sih di dunia ini yang mau ngurusin dosa-dosamu, yang mau menegur kamu senantiasa, ya kan? Menegur kamu, menyampaikan firman Tuhan kebenaran padamu senantiasa. Kalau bukan pembimbing kamu, ya. Kita juga sebagai pembimbing harus peduli pada anak PA-nya. Kalau melihat anak PA-nya akan jatuh ke dalam jurang, maka kita harus tarik jauh-jauh. Jangan dekat-dekat jurang. Bahkan dari jauh kita udah teriak, jangan main di situ, ya. Nah, makanya beberapa pembimbing gitu kan, kasih tahu ya, misalnya tentang berpasangan, ya kan, sebelum menikah tidak boleh pegangan tangan. Wah, ya kan, saya sama istri saya waktu sebelum menikah mentok-mentok salaman mau pamit. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali teman-teman, sekarang saya sudah menikah dan saya bersyukur sekali bahwa Tuhan mengajarkan saya melalui pembimbing saya, melalui kakak saya, ya kan, untuk apa? Saya menjauhi yang namanya jurang itu, ya kan. Darah Yesus tercurah bukan supaya kamu berulang kali jatuh dalam dosa. Darah Yesus tercurah supaya setiap dosa yang kau lakukan itu memberikan pasti dilunasi dan memberikan kamu space untuk melakukan kebenaran firman. Ya kan, memberikan kamu kelegaan. Kau bisa melawan kebenaran firman, kau bisa memuliakan Tuhan tanpa rasa tertuduh. Amin. Ya kan, kau bisa menang atas setiap tuduhan iblis. Waktu ada dakwaan sama iblis yang iblis sampaikan padamu, kamu harus misalnya nih ya, kamu tadi melakukan dosa ini, kamu harus gini, kamu harus ngalamin maut tadi, ya kan? Lalu kamu berdoa, darah Yesus, ya, ampuni dan sucikan saya. Tuhan ampuni saya. Tuhan Yesus ampuni saya, sucikan saya dengan darah-Mu. Maka di situ, ya, setiap tuntutan dosa itu dibayar lunas. Amin. Nah, next. Ya. Waktu kita sudah mengalami ditebus, diampuni, ya, teman-teman harus memakai firman Tuhan sebagai kebenaran, ya kan. Sekali lagi, oke nih, dalam hal dosa saya sudah diampuni, ya kan, saya sudah tidak lagi ditanggungkan hukumannya. Teman-teman jangan hidup untuk diri sendiri lagi, teman-teman jangan hidup dengan cara mendengarkan iblis lagi, jangan. Justru teman-teman harus memperlengkapi diri lebih lagi untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya kan, waktu diselamatkan nih, waktu saya nih ya, bawa mertua saya sembuh nih di rumah sakit, sudah dibayar semuanya, sudah beres semua pengobatannya, maka saya sama istri saya di rumah mulai menerapkan K3, ya kan, di tangga ya. Kemarin ada saudari Siman juga yang nginep ya kan di rumah kami, itu langsung sama istri saya briefing,
Nah, ini tangganya seperti ini, hati-hati ya. Ini lampu nggak boleh dimatiin ya, gitu. Kita terapkan K3, ya kan? Kenapa? Karena jangan mau terulang lagi, ya kan? Waktu orang sudah dibayar, ya kan, dosanya tidak ditanggungkan tuh, tidak disuruh melunasinya dengan darahnya sendiri, ya kan? Oleh karena darah Yesus semua dibayar, jangan kembali lagi ke sana. Maka kita harus menjauhi, ya kan? Nah, tapi gini teman-teman, seringkali iblis itu masih pakai cara yang sama tuh, dengan cara apa? Dia mendakwa, ya kan? Membuatmu terintimidasi. Tahu intimidasi? Ya. Intimidasi adalah suara yang mungkin kau pernah dengar nih. Suara dalam batinmu, dalam jiwamu yang berkata, gara-gara kamu melakukan ini, kamu jadinya gini. Gara-gara seandainya dulu kamu gini, harusnya gini. Ya kan? Keadaan ini gak akan terjadi. Wah, itu intimidasi tuh. Kamu salah karena gini-gini. Ya kan? Kamu bikin orang lain jadi merugi. Ya kan? Orang lain gak akan mengampuni kamu. Wah, itu intimidasi tuh. Dan mostly intimidasi itu tidak berdasarkan kebenaran. Ya kan? Nah, saya kasih tahu satu kebenaran firman yang setelahnya teman-teman harus juga memperlengkapi diri dengan menambahkan firman kebenaran dalam hidup kita. Amin ya, makanya saat teduh, PA tidak bolong-bolong, bersekutu datang ya kan. Kok saya udah PA, saya udah saat teduh setiap hari, masa harus tambah lagi persekutuan. Supaya apa? Supaya firman kebenaran itu tinggal dalam hatimu. Supaya kamu hidup dari kebenaran, bukan dari tipuan iblis. Oke, kita coba buka ya Ibrani 10 ayat 17. Ya, waktu kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, sucikan saya dengan darah-Mu yang kudus. Ya, 1 Yohanes 1:9 bilang, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan diri dari segala kejahatan. Lalu habis itu gimana? Ya, Ibrani 10 ayat 17. Dia bilang kayak gini ya. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Oleh karena darah Yesus kau diampuni. Dalam arti kau tidak lagi diingat-ingat dosanya. Artinya gini, dalam nanti kau berbicara sama Tuhan nih, kau ngobrol sama Tuhan, itu nggak lagi Tuhan mention tuh. Ya kan? Berkatmu segini aja lah ya. Karena dulu kau pernah jatuh dalam dosa ini. Ya kan? Enggak. Tuhan mengampunimu. Makanya betul-betul kita juga jangan memandang dengan tuduhan manusia ataupun tuduhan iblis. Justru kita harus memandang pada firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengampuni saya, maka seperti firman Tuhan, saya mengakui dosa saya dan saya sudah diampuni, maka sekarang saya berjalan dalam kebenaran untuk saya melakukan firman Tuhan. Ya, tidak lagi terintimidasi, karena intimidasi itu menjadi suara bising dalam jiwamu, dalam batinmu, yang membuat kamu tidak peka sama suara Tuhan. Ya, makanya intimidasi ini sekalipun iblis mengutip Alkitab, jangan didengerin. Ya, Roh Kudus waktu dia menegurmu, dia tidak akan membuat kamu terintimidasi, enggak. Roh Kudus setiap perkataannya mendatangkan kehidupan. Ya kan? Kalau Roh Kudus menegur gimana? Seringkali saya ditegur sama Roh Kudus justru malah lewat istri saya gitu kan ya. Saya melihat, dan kadang istri saya itu bukan orang yang marahin ke saya, ngomong langsung enggak. Saya kadang gini aja, kalau saya berbuat salah, ya kayak kasihan gitu, maksudnya istri saya baik gini kok saya malah melakukannya dengan memperlakukannya dengan hal yang tidak seharusnya, ya kan. Misalnya saya lagi pusing gitu kan ya, saya cuekin gitu kan sambil ngoding. Nah, saya kan kerjanya programmer ya kan, apalagi saya cowok ya biasanya fokus ya kan. Nah, saya belajar, ternyata saya sudah punya istri dan saya juga harus memperhatikan hatinya, ya kan. Nah, jadi kadang Tuhan pakai istri saya, bukan istri saya yang menjelaskan panjang lebar, enggak, saya jadi kayak, nggak mau lagi deh. Nah, ya kan, Roh Kudus bisa pakai itu, bahkan tanpa perkataan pun Roh Kudus bisa menegur, merubah cara saya berperilaku, ya kan. Nah, Roh Kudus ketika menegur, dia juga akan menyampaikan sesuai kebenaran firman Tuhan, ya kan. Ini salah. Nah, seringkali gini, kita tidak mau menerima hal-hal yang tegas. Karena kita berpikir bahwa, ini kebenaran ini menyakitkan. Sehingga banyak orang menutupi kebenaran dari hidupnya. Ya kan? Dulu saya punya teman, ya kan? Teman saya ini berasal dari agama yang tidak makan B2. Ya kan? Kami ke Singapura waktu itu, ya kan. Nah, waktu pas di Singapura, ya kan, kami nyari makanan pagi-pagi susah kan, karena masih pada tutup. Akhirnya ada satu toko ini ya, mie Chinese gitu lah ya. Nah, waktu itu saya bilang,
Itu mas itu ada ininya mas, udah jangan kasih tahu. Gitu ya. Ada B2 mas udah jangan kasih tahu ya kan. Ya kan? Nah, ya kan ada orang yang menutup kebenaran ya kan. Nah kalau dalam hal ini kan kita bebas ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberikan penglihatan pada Petrus ya kan, untuk kita hari ini bisa nikmati ya. Nah, tapi teman-teman ya kan, waktu pas kebenaran itu tertutup ya kan, kebenaran itu kita nggak mau dengar atau kita menjauhi dengan cara misalnya, nggak mau lah saya cerita ke pembimbing. Karena nanti ditegur. Ini kalau saya datang PA nih, ditegur lagi nih ya kan. Nah, maka sebetulnya kita sedang tadi memupuk gitu kan, suara iblis makin kenceng ya kan dalam jiwamu, dalam batinmu. Ya kan, terimalah kebenaran karena kebenaran akan memerdekakanmu. Lebih baik ya kan tegurannya nyata-nyata ya, Amsal bilang ya, daripada ya kan kasih yang pura-pura. Ya kan, bahkan Tuhan juga bilang kasih itu ya kan, orang yang diakui sebagai anak oleh Tuhan itu adalah orang yang ditegur, dihajar, orang yang didisiplinkan. Jadi kalau hari ini kita masih ditegur ya kan oleh kebenaran firman, puji Tuhan. Ya kan, artinya kita adalah anaknya. Tapi ingat, semuanya kasih, tidak ada intimidasi. Ya, intimidasi itu bisa tentang kau terus dipersalahkan dan tidak pernah menemukan jalan keluarnya. Ya kan, kau tidak pernah dibiarkan tenang. Sedangkan Mazmur 23 bilang, ya kan, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia membawaku pada rumput yang hijau dan air yang tenang. Ya kan? Tuhan bilang di kitab Matius ya, Yesus bilang ya, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Jadi kalau kau merasa nih, tahu nih, saya salah nih ya kan, dalam jiwamu terus berkata kamu salah, tapi kamu nggak menemukan ketenangan, jangan-jangan itu intimidasi daripada iblis ya kan. Lebih baik kamu datang sama Tuhan, berdoa, Tuhan, ini saya melakukan dosa ini. Lalu kalau kamu mungkin nggak, saya nggak dengar suara Tuhan, gampang buka Alkitab. Kamu nggak tahu ayat mana harus dibuka kelas peneguhan. Ya kan, saya nggak tahu kelas peneguhan, kayak pusing macam telepon pembimbing ya kan, supaya kamu bisa nanti ketemu sama 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya kan? Nanti waktu pas 1 Yohanes 1:9, bolehlah kita buka ya. 1 Yohanes 1:9 harusnya sudah menjadi hafalan ya. Tapi kita buka sekali lagi ya, 1 Yohanes 1:9. Ini saya pakai TB2 nih, saya nggak tahu apakah terjemahnya beda atau enggak ya. Saya coba baca ya, ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lebih pendek ya. Ada murid yang, saya ngapalinya yang TB2. Puji Tuhan. Oke lah ya. Nah, tapi gini ya, firman Tuhan bilang, ya bahwa Tuhan tuh setia dan adil sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Waktu kau mengakui. Jadi waktu kita dalam keadaan intimidasi, kita datang sama Tuhan, setiap pikiran yang ribut, bising, suara-suara yang bukannya pada firman Tuhan, berhenti. Dalam nama Yesus, saya baca firman, katakan ya kan, dengan bersuara, ya jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan, aku mengakui dosaku, aku minta ampun Tuhan. Udah, maka kau bisa menerima dengan iman. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang kau berikan bagi dosa saya. Terima kasih telah menyucikan saya dari kejahatan. Ya, pakailah firman Tuhan, jangan pakai intimidasi. Ya, mari lawan intimidasi teman-teman ya. Intimidasi ini menjadi senjatanya iblis. Kenapa? Iblis itu kan dia pakai dusta, dia pakai dakwaan-dakwaan. Ya kan? Semua udah di cover sama darah Yesus, ya kan? Jadi setiap ada dosa yang membuatmu terintimidasi, segera bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Lalu habis itu terimalah bahwa ternyata Tuhan masih sayang sama kamu. Amsal 28 ayat 13, bahwa sebetulnya waktu kau mengakui dosa dan meninggalkannya, Ia akan disayangi, kau akan disayangi. Ya kan? Iblis akan bilang kau tidak layak. Apa yang dibuat sama iblis adalah supaya kamu tidak lagi berdoa. Supaya kamu tidak lagi datang PA, supaya kamu tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Karena menurutmu, ya kan, iblis bilang, nanti kalau datang PA, kamu ditegur, wah nanti sakitnya bukan main. Nah, justru kalau kau tidak diobati, ya kan, kondisimu akan semakin buruk. Ya, Adam dan Hawa bilang, tadi kita belajar Adam dan Hawa ya, cawat dedaunan itu hanya untuk menutupi. Sekali lagi, Tuhan bikin namanya pakaian daripada kulit hewan. Jadi Tuhan mau bukan ditutupi, tapi dibayar, dibereskan. Dengan apa? Darah Yesus. Terus juga ya kan, jangan lagi hidup bagi dosa. Ya kan, 1 Korintus 6 ayat 20. Boleh kita baca ya. 1 Korintus 6 ayat 20.
Oke. Ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Ya, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Bahkan Tuhan di sini berpesan spesifik tubuh, ya. Artinya kekudusan itu juga berbicara tentang tubuhmu. Kau pakai tubuh untuk apa? Ya. Kita nggak bisa bilang gitu ya, oh saya pakai tubuh saya untuk melakukan dosa, tapi saya juga pelayanan kok. Atau mungkin memakai dalih, ya kan, oh saya membayar dosa dengan pelayanan. Salah, ya. Dosa, hutang dosa hanya bisa dibayar oleh darah. Dan kau harus membayar dengan darah Yesus, supaya kamu tidak mati, supaya kamu tidak dihukum. Ya, jadi jangan lagi hidup pakai untuk dosa, ya kan? Roma 12 ayat 2 bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya kan? Budi ini ya saya cari di KBBI ya. Nama orang ya, banyak ya. Tapi budi ini juga bicara tentang alat dalam batin kita untuk membedakan mana yang baik dan yang salah. Ya kan? Kau harus rubah seleramu, kita harus rubah selera kita. Kenapa ya kita tuh seleranya, ya mungkin ya, kok saya seleranya sama hal-hal yang bikin saya jatuh dalam dosa. Kenapa ya saya tuh sukanya sama cewek yang bikin saya jatuh dalam dosa. Kenapa ya saya sukanya sama cowok yang bikin jatuh dalam dosa, yang pergaulannya seperti ini. Kenapa ya kok nggak menarik ya cowok-cowok yang takut akan Tuhan, cewek-cewek yang takut akan Tuhan. Ya kan, kau harus perbaharui budimu. Ya kan, jangan ikutin standar dunia. Supaya gini, kamu nanti bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Kamu harus punya kemampuan itu. Amin. Setiap murid harus punya kemampuan untuk membedakan. Ya kan, mana yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Itu adalah alat yang penting harus kau punya dalam jiwamu. Dan itu harus kau dapati daripada Roh Kudus, daripada kebenaran firman. Ya kan? Kalau kita pakai kebenaran menurut dunia, bukan kebenaran ya, kesalahan. Kita tidak akan menemukan ya kan selera yang benar nih. Cara kita memilih itu seleranya salah terus. Ya kan? Itu juga bicara tentang tadi spirit ya. Spirit itu membuat kamu melakukan sesuatu ya kan. Kalau kau dipenuhi oleh Roh Kudus, ya kan, Holy Spirit, maka kamu akan diajak, didorong, kamu akan tertarik bergairah melakukan hal yang kudus. Ya kan? Tapi kamu dipenuhi oleh roh-roh yang lain, roh-roh jahat, roh percabulan, roh-roh dunia ini ya, berhala segala macam, kau akan ditarik dan condong hatinya untuk melakukan hal itu. Maka kamu harus dilepaskan daripada setiap spirit itu, usir, kamu juga harus rubah ya kan, apa yang menjadi influence yang menginfluence hidupmu, ya kan, kamu harus rubah sumber-sumbernya. Bergaulah dengan orang yang benar, ya kan, milikilah kakak pembimbing, ya kan, dimuridkan supaya kau tahu mana yang benar, mana yang salah. Supaya kau belajar firman Tuhan. Ya, terus ya jangan lagi hidup seperti orang yang kalah. Ya, di Roma dibilang ya kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. 1 Yohanes juga bilang bahwa inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu iman kita. Ya, jadi kita jangan lagi hidup seperti orang yang kalah. Ya kan, yang saya diintimidasi lagi nih. Kayaknya saya parah banget, saya salah. Enggak, kau harus kembali pada firman Tuhan. Ya kan? Jangan pusing dengan apa yang menurutmu benar. Nah, makanya kalau teman-teman ya di J4U ini atau teman-teman suka bilang ya, bukan manusiawi, gitu kan ya, humanis gitu kan ya. Nah, kenapa humanis menjadi salah? Karena seringkali gini, kalau kita bilang humanis, kita memakai standar manusia dalam menentukan yang benar atau yang salah. Tapi yang Tuhan mau kita pakai standar yang Tuhan. Karena gini, manusia itu bukan Tuhan mengikuti manusia, manusia ikut Tuhan. Amin. Ya kan? Sehingga gini, kalau kau punya spirit yang daripada Tuhan, ya kan, kamu tidak lagi hidup dalam dakwaan iblis, kamu hidup dengan darah Yesus, ya kan? Kamu hidup sebagai orang yang diampuni, kamu enggak lagi hidupnya itu mengasihi diri sendiri. Kamu enggak lagi hidupnya itu untuk saya aja belum beres. Ya kan? Boro-boro saya melayani Kak, boro-boro saya memuridkan, saya aja belum beres. Ya kan? Saya aja masih kesulitan, ya kan? Saya aja masih banyak masalah. Nah, itu namanya orang yang kalah. Ya kan? Kau harus hidup sebagai pemenang. Amin. Sehingga kita waktu pas ada masalah, ya kan? Kita kembali lagi sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ya kan? Waktu kecelakaan terjadi ya di rumah ya sama mertua saya ya. Kita langsung berdoa, ya kan? Tuhan, hal apa yang harus kami lakukan? Adakah dosa yang harus kami akui? Ya kan? Dan ternyata Tuhan justru mengingatkan, ya kan, di malam tersebut, ya, kejadian kan kurang lebih 11:30. Jam 11 saya berdoa sama istri saya, Tuhan pulihkan keluarga kami. Ya kan? Bahkan
entah kenapa itu Roh Kudus ingatkan untuk berdoa gini, kalau ada yang perlu Tuhan proses, biarlah Tuhan proses. Dan setengah jam kemudian terjadilah itu ya. Tapi saya bersyukur, saya dan istri saya hari ini bersyukur. Karena ternyata itu mendatangkan, yang tadinya gitu kan, semuanya bergantung pada ibu, ya kan, pada mertua, ya kan. Saya bersyukur ya, kita sekarang melayani ibu gitu kan. Biasanya dia melakukan semuanya nih. Terus saya juga bersyukur ya kan, adik bungsu kami, ya kan, adik ipar saya, mulai ya kan, dia mandiri melakukan banyak hal, ya kan. Dia ke rumah sakit sendiri, dia urusin itu sendiri, ya kan. Yang tadinya ya kan dalam keluarga tuh kayak tidak pernah ya kan nangis misalnya gitu kan. Tidak pernah pokoknya sampai nangis gitu ya. Gara-gara ini kejadian kemarin ya kan ada hati yang dilembutkan. Jadi waktu kita berdoa kita akan menemukan pada kebenaran. Kalau kita ya kan gak pakai firman Tuhan nanti kita akan terus ya kan. Aduh kayaknya saya salah ini, aduh kayaknya ini. Wah semua ya. Ya kemarin saya bilang juga sama istri saya, kalau mau disalah-salahin ya banyak yang salah, nanti saya bisa nyalahin tukang tangga, saya bisa nyalahin yang bangun rumah, saya bisa nyalahin, semua saya salahin ya kan. Nah, tapi kalau di dalam pengampunan dalam darah Yesus, itu bisa tentang pengampunan. Kita diampuni dan kau juga mengampuni. Makanya di Matius 18 ayat 21 sampai 35, ini berbicara tentang saling mengampuni. Kalau kita sudah, ya kan hakim itu ya kan sudah membebaskan kita daripada hutang, daripada tuntutan-tuntutan, terus kita gak mengampuni orang lain, ya kan? Nah, justru di situ dibilangnya di firman Tuhan di Matius 18 ini akan diserahkan kepada algojo, ya kan? Kalau kita dilunasi hutang dosanya, maka kita juga harus mengampuni orang lain. Waktu kau mengampuni orang lain, ya kan, ada hubungan yang dipulihkan, amin. Artinya gini, kalau kau mengalami pengampunan daripada Tuhan, lalu kau mulai berdoa bagi keluargamu, bagi orang-orang yang menyakitimu, ya kan? Kau mulai mengampuni. Ingat, mengampuni itu bukan menutupi atau mengubur, ya kan? Mengampuni itu kau membereskannya. Kau bawa sama Tuhan, darah Yesus, ya kan? Kau bisa sama Tuhan, Tuhan, saya mau ampuni saudara, saya mau ampuni ibu saya, bapak saya. Tuhan ampuni saya kalau saya menyimpan dendam, ya kan? Lalu Yesuslah yang akan mencurahkan kehidupan itu. Darah Yesus adalah darah yang hidup dan kekal. Darah Yesus membuat segala sifat-sifat kebinasaan itu menghilang daripada hidupmu. Itu disingkirkan, ya kan? Sehingga apa? Keluarga yang tadinya udah rusak, ketika kau membawa Yesus dalam hidupmu, kau lahir baru, bahkan kau menghadirkan pribadi Kristus dengan cara apa? Kau berdoa bagi mereka, kau menginjili mereka, kau tetap mengasihi orang-orang yang menyakitimu sekalipun mereka betul-betul menyakitimu, kau membawa hadirat Tuhan di situ. Ya kan? Kau membawa yang namanya pemulihan. Dan maksudnya gini, ya kan? Berkat, ya kan? Di Mazmur 133 bilang, ya kan? Tuhan mencurahkan berkat atas orang yang bila saudara semua hidup rukun bersama. Kalau lagunya gitu ya. Mazmur 133. Ya kan? Jadi kalau teman-teman mau ngalamin berkat Tuhan, ya kan? Ampunilah satu sama lain. Ya kan? Itu mendatangkan berkat dalam hidupmu. Berkat itu tuh bicara gini, bukan hanya bicara tentang dapat uang banyak, enggak. Berkat itu bicara tentang apa yang kamu lakukan berhasil. Kayak mungkin kamu baru mengerjakannya sedikit, kamu mengerjakan sebaik mungkin, tapi kamu tahu ini enggak sempurna. Tapi Tuhan menyempurnakan sisanya. Tahu-tahu ada aja pertolongan, tahu-tahu terbuka aja pintu, itu namanya berkat. Beda dengan kutuk. Kutuk itu tahu-tahu ada aja yang bikin gagal. Kamu udah kerjakan sesempurna mungkin, tapi ada aja yang bikin gagal. Itulah kutuk, ya kan? Maka jangan mau. Karena gini, Ibrani 12:15 bilang ya kan, akar segala kejahatan adalah ya itu akar pahit, ya kan? Jangan nyimpan akar pahit, ya kan? Karena itu akan mendatangkan kutuk. Banyak orang ya kan ngalamin sakit penyakit, ngalamin kebangkrutan, kegagalan, karena ada akar pahit, karena tidak mau mengampuni. Maka kita harus mulai mengampuni sekarang. Terimalah kebenaran firman bahwa oleh darah Yesus kamu diampuni. Terimalah, ya kan? Setelah kau diampuni, ya kan? Firman Tuhan, perintah Tuhan untuk kamu juga mengampuni, ya kan? Supaya gini teman-teman, boleh next? Supaya kita tidak lagi, ya, fokus dengan hidup kita sendiri lagi. Karena hari ini tuaian yang Tuhan mau kerjakan banyak. Bulan ini kita belajar tentang melawan setiap siasat iblis, ya kan, menaklukkan ya kan setiap tipu muslihat iblis, ya kan. Nah, itu saya percaya ya kan bukan suatu kebetulan. Ya kan, ketika kita mau ambil banyak tuaian, jiwa-jiwa ya kan bagi Tuhan,
kita harus tinggalkan ya kan, namanya kasihani diri sendiri, ego, ya harus tinggalkan. Ya kan, kita bereskan sama Tuhan, Tuhan saya mau serahkan semua, saya mau hidup bagi Tuhan. Ya kan, supaya apa? Kau hidup ya kan bukan lagi untuk dirimu sendiri. Ya kan, kau punya firman yang kau bisa terus pegang, yang kau bisa terus gunakan untuk melawan tipu muslihat iblis. Di ayat 1 Yohanes 5 ayat 4 ini teman-teman, boleh ya kita baca bersama-sama dimanapun kamu berada. Ya, kita baca 1 Yohanes 5 ayat 4, 1, 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ya, orang muda ya, dan juga saudara-saudariku, bapak ibuku ya kan, yang juga berjiwa muda ya kan, terus mau untuk menerima firman Tuhan, terus mau diajar, maka ini yang menjadi bagian kita. Kau kuat, kau punya firman Allah di dalam dirimu, kau mengalahkan yang jahat. Senjata iblis adalah dakwaan, tapi kau punya darah Yesus, kebenaran untuk kau terus katakan, enggak, saya di cover sama darah Yesus. Saya tidak menerima hukuman itu karena Yesus yang telah menebus saya. Ya kan, setiap intimidasi kalahkan dalam nama Yesus. Ambil bagian untuk kau menjadi pelaku firman. Jangan lagi mau menjadi sebagai korban. Amin. Oke, mari kita sembah Tuhan teman-teman.